Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Adiso. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang upload video ya teman-teman. Kalau kita bahas tentang upload video, pasti kita ngarahnya ke Bang Insan Tutor ataupun ke Bang Bilian Tutorial ya. Dua orang yang melakukan upload video, dua channel YouTube besar. Sekarang udah menjadi channel YouTube besar karena subscribernya udah semakin hari semakin meningkat. Bahkan sudah mulai bersaing ya di beranda YouTube. Mereka membuat konten-konten alami, mereka membuat konten-konten versinya mereka sendiri. Nah, di sini saya mau katakan jangan mau ditipu lagi dengan cara upload video teman sekalian. Oke, saya akan coba ceritakan, teman-teman bisa menerjemahkan sendiri ya. Saya akan menceritakan tentang channel YouTube saya ini. Nah, channel YouTube saya ini sebenarnya kalau teman-teman bisa lihat di bagian populer, sebenarnya saya bukan seorang konten kreator yang membahas tentang tutorial YouTube. Kalau teman-teman bisa lihat, pertama saya bikin konten itu tentang tutorial Microsoft Excel. Excel itu pun karena sesuai dengan pekerjaan saya, itu yang pertama. Yang kedua, saya membuat konten-konten tentang tutorial Android, tentang daftar prakerja seperti itu. Makanya saya dapat beberapa endorse itu tentang pendaftaran prakerja. Nah, di sini tentang upload video, kita kembali ke situ teman-teman sekalian. Tentang upload video sebenarnya teman sekalian, sebelum Bang Insan Tutor dan Bang Bilian Tutorial itu saya sudah melakukannya, tapi tidak secara sengaja karena saya mengetahui tentang upload video itu baru aja. Nah teman-teman kalau ketahui ya, pada saat saya pertama kali nge-YouTube tuh kan saya nggak ngerti tuh tentang tutorial YouTube, saya nggak ngerti tentang SEO YouTube tuh seperti apa, habis itu optimasi cara dapat subscriber tuh seperti apa. Dulu saya tuh kalau teman-teman ketahui ya, bahwasanya saya itu sering sekali nonton videonya Bang DenJC. Dua channel YouTube besar yang sering saya tonton itu adalah channel YouTube-nya Bang DenJC dan ke channel YouTube-nya Korisa Adina ya. Kalau yang lainnya itu ada channel YouTube namanya Jalan Suki. Itu pasti saya tonton full durasi, bahkan saya komentar di sana. Nah, berjalannya waktu secara tidak sadar teman sekalian, sebenarnya saya sedang membangun algoritma. Bahwasanya saya ini bahas tentang tutorial YouTube. Nah, pada waktu itu saya nggak pernah nih bahas tentang SEO YouTube karena saya terbiasa menonton video-video tersebut. Saya mengetahui, saya kan terbiasa tuh bikin gini teman-teman. Saya punya pengalaman baru, saya punya pengetahuan baru, saya bagikan melalui tutorial-tutorial saya. Nah, di situ saya coba saya mau bikin konten tutorial tentang membahas tentang YouTube. Ternyata terkait teman sekalian, ternyata setiap tutorial saya yang saya bikin, setiap saya nonton videonya Bang DenJC, setiap saya nonton videonya Mbak Korisa Adina, ini video-video saya yang membahas tentang YouTube ini naik teman sekalian. Bahkan banyak sekali yang nonton. Bahkan mungkin video-video saya sebelumnya yang bahas tentang Excel, yang bahas tentang prakerja, ini tersaingi. Bahkan kalau teman-teman bisa lihat, sekarang di video saya nggak pernah lagi bahas tentang prakerja. Saya nggak pernah lagi bahas tentang tutorial Microsoft Excel. Saya selalu bahas terus tentang tutorial YouTube. Nah, kenapa saya selalu bahas tentang tutorial YouTube? Karena pada saat saya membuat konten lainnya di luar dari seputar YouTube, penonton saya itu semakin hari semakin sepi. Seperti itu. Jadi sebenarnya pada saat saya aktif untuk menonton video YouTube orang lain yang membahas tentang tutorial YouTube, disitulah sebenarnya konten saya bangun. Nah, kalau teman sekalian itu bahasnya tentang, semuanya teman-teman nih buat kontennya tentang masak ya. Berarti teman-teman tuh harus sukanya tentang masak. Nah, teman-teman harus nonton tuh video-video yang tentang masak, komentar di sana seperti itu. Nah, keaktifan teman sekalian menggunakan channel asli atau channel utama itu mempengaruhi. Nah, sebenarnya secara tidak langsung sebenarnya dulu saya sudah melakukan upload video. Tetapi saya tidak belajar ya tentang upload video yang dilakukan Bang Insan Tutor sama Bilian Tutorial ya. Yang pakai 21, 31 dengan cara menggunakan beberapa HP, tonton sana, tonton sini. Saya nggak pernah lakukan itu. Karena saya melakukan itu dalam artian gini teman sekalian. Kalau saya suka sama video-video orang, saya pasti tonton. Jadi kalau semuanya channel YouTube-nya Bang DenJC itu, biasanya saya tonton tuh full durasi. Memang benar-benar saya tonton karena saya ambil ilmunya. Setelah saya ambil ilmunya, saya bikin konten lah tentang apa yang disampaikan Bang DenJC. Nah, dari sinilah terkait teman-teman. Contohnya nih, saya saat ini membuat konten tentang upload video. Secara tidak langsung sebenarnya saya ini mengkaitkan video saya ini sama channel YouTube-nya Bang Insan Tutor sama Bilian Tutor. Karena kalau teman-teman bisa lihat di sana ya, itu mereka tuh bahas terus tentang upload video. Nah, kalau teman-teman itu membahasnya atau channel YouTube-nya tentang tutorial YouTube ya, teman-teman coba lihat yang sedang ramai diperbincangkan tuh apa. Teman-teman bahas juga. Tapi teman-teman kalau pada saat membahas itu sampaikan sesuai dengan pengalaman pribadi. Jadi teman-teman tuh jangan bahwasanya gini, pengalamannya orang teman-teman gunakan, teman-teman bikin kontennya, teman-teman bikin konten tutorial seperti itu. Itu salah. Jadi teman-teman tuh praktekkan dulu. Seperti saya pribadi sebenarnya saya nggak pernah tuh melakukan upload video dengan cara 31, dengan cara 21, nggak pernah. Tetapi
pada saat dulu saya membangun channel YouTube ini, pertama kali dulu riwayat tonton saya itu udah terbaca sama pihak YouTube, bahwasanya saya tuh sukanya nonton channel YouTube Bang Denjisi, saya nonton channel YouTube-nya Mbak Carolina Adina. Secara tidak langsung terkadang saya tuh nonton video saya sendiri, tapi pakai Gmail saya sendiri ya. Biasanya kalau saya nonton tuh saya secara nggak sadar, saya pengen tahu nih yang setelah saya upload itu, biasanya koreksinya saya tuh bukan koreksi pada saat ngedit, saya ngoreksinya setelah di-upload. Saya pengen nonton nih video saya sendiri, kadang kayak gitu. Nggak tahu, ternyata mungkin itu algoritma YouTube itu bekerja, dan channel YouTube saya itu kebaca, bahwasanya channel YouTube saya itu algoritmanya sudah kebaca untuk tutorial YouTube seperti itu. Jadi mungkin keaktifan saya. Karena begini ya teman-teman, saya itu tentang tutorial Microsoft Excel, tentang habis itu tentang prakerja, itu saya jarang sekali nonton. Bahkan nonton untuk channel YouTube orang lain itu jarang sekali. Tapi video-videonya kenapa bisa meledak? Itu karena saya targetkan di search engine YouTube. Contohnya mengetikkan sebuah kata kunci, cara daftar prakerja. Nah, mereka menemukan video saya. Tapi kalau yang tentang channel YouTube ini teman-teman, bukan hanya ditargetkan di search engine YouTube. Kadang-kadang saya tuh bikin konten atau bikin video yang nyeleneh, saya bikin judul yang aneh-aneh, itu videonya malah meledak, malah banyak penontonnya. Giliran saya targetkan di search engine YouTube, itu malah sepi terkadang. Nah, di sini sebenarnya pihak YouTube ini sedang melakukan perubahan. Perubahannya di sini teman-teman, sekarang itu bukan lagi mencari sebuah kata kunci. Kalau mencari sebuah kata kunci, cara membuat channel YouTube, biasanya pada saat kita mengetikkan sebuah kata kunci cara membuat channel YouTube, pastikan kita bersaing tuh sama channel-channel YouTube besar. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman, ada beberapa channel YouTube yang membuat judul itu sembarangan, judulnya itu yang nyeleneh-nyeleneh, dan itu dia bisa bersaing tuh sama yang cara membuat channel YouTube tadi itu. Nah, kalau dia bisa bersaing, biasanya yang nyari itu dia bukan ngeklik judul yang sesuai. Kadang-kadang yang nyeleneh yang di bawah itu, seumpamanya yang di bawahnya itu, wow, hanya 1 menit bisa buat channel YouTube. Nah, kayak gitu kadang-kadang itu bikin judulnya itu yang nyeleneh. Nah, kalau saat ini, kalau menurut saya pribadi teman-teman, YouTube ini bukan lagi menuju ke kata kunci. Jadi SEO ini kayak nggak penting lagi. Yang sekarang ditargetkan pihak YouTube ini, kalau saya perhatikan teman sekalian, yang pertama adalah menariknya sebuah judul konten. Itu yang pertama. Yang kedua, menariknya sebuah thumbnail. Jadi menariknya sebuah thumbnail itu bukan berarti kita menggunakan SEO, mentargetkan sebuah kata kunci, habis itu kita dapat penonton. Enggak. Terkadang kita bikin konten-konten atau judul-judul yang nyeleneh, itu bisa meledak videonya. Karena beberapa channel YouTube saya teman-teman, di luar channel YouTube ini, saya tuh bikin judul yang nyeleneh-nyeleneh, videonya malah naik. Giliran saya membuat judul yang sesuai SEO, saya riset, saya menggunakan Tabadi, itu sepi penonton. Nah, di sini buat teman sekalian yang upload video, dia kalau nggak bisa mentargetkan ya, targetnya itu kemana, itu akan percuma. Makanya Bang Bilian Tutorial, habis itu Insan Tutor selalu bilang, kalau nonton ataupun mengkaitkan atau upload video harus di konten satu nes. Makanya teman sekalian, seperti di channel YouTube saya Timon Adios ini ya, kenapa bisa berkembang? Karena pada waktu dulu, pada saat pertama saya membangun channel YouTube ini, saya kan nggak ngerti tentang SEO, saya kan nggak ngerti tentang YouTube. Tontonan saya yaitu tutorial, terus saya tonton tutorial, terus saya tonton, supaya pengetahuan saya itu ada. Ternyata sebenarnya saya sedang membangun algoritma YouTube, begitu. Tapi kalau semuanya kita nggak suka, dipaksakan untuk menonton sebuah video, biasanya yang terjadi adalah kemalasan. Habis itu biasanya yang terjadi akan diabaikan, nggak jadi berkembang seperti itu. Karena saya waktu itu suka sekali nonton tutorial teman-teman. Saat ini juga kalau ada konten-konten yang terbaru tentang tutorial YouTube, saya pasti nonton. Tapi terkadang saya lebih nonton lain lagi, semuanya nonton channel YouTube-nya Deddy Kobuser. Deddy Kobuser itu kan bahas-bahas yang tentang trending. Nah, sebenarnya pada saat kita suka dengan video-video yang trending teman-teman, kita bisa membuat konten-konten yang seputar trending tadi. Sebenarnya kita sedang membahas tentang Ferdy Sambo, begitu ya, tentang bahas Ferdy Sambo. Diputar terus. Terkadang di beranda kita tuh munculnya informasi tentang Ferdy Sambo. Coba deh teman sekalian, teman-teman bikin satu channel YouTube, habis itu bahas juga tentang Ferdy Sambo. Mungkin tentang dari pengumpulan beberapa video atau beberapa gambar, teman-teman rangkum, teman-teman bikin efek tertentu, jadi supaya nggak kena copyright. Habis itu teman-teman isi suara. Itu bisa teman sekalian, itu bisa. Karena di sini banyak yang ngomong, wah nanti kena copyright mas. Enggak juga teman sekalian, kalau teman-teman itu pinter ngedit, itu bisa. Sebenarnya saya juga bisa ya, karena di konten saya sebelumnya yang dulu, saya tuh pernah bikin konten pertama di channel YouTube ini juga. Coba teman-teman lihat aja di channel YouTube saya yang pertama kali, itu saya bikin konten tentang seputar jalan tol yang dibikin oleh Jokowi ya, beberapa jalan tol itu saya dari penggabungan gambar tuh,
Saya gabungkan, habis itu saya kasih efek, saya kasih musik, habis itu saya ngomong. Jadi seumpamanya tentang jalan tol gini-gini, saya ngomong secara langsung ya, seolah-olah saya sebagai komentator atau seperti apa. Jadi gambarnya ini saya kasih efek. Itu nggak apa-apa tuh sekalian. Itu bisa dimonetis, bahkan ada hasilnya. Tapi hati-hati teman sekalian. Kalau gambar mungkin masih aman ya, tapi kalau cuplikan video, hati-hati tuh. Teman-teman harus benar-benar kasih efek dan perbedaan dengan video aslinya. Jadi di sini buat teman sekalian, untuk upload video, teman sekalian, kalau merasa tertipu, tertipunya di mana ya? Kalau saya sendiri sih nggak merasa tertipu ya. Karena kalau yang dikerjakan upload video itu sebenarnya sah-sah aja. Yang saya tidak cocok sama mereka itu sebenarnya hanya satu ya. Kalau Bang Ihsan Tutor itu kalau saya nggak cocok nih terus terang sama Bang Ihsan Tutor, terus terang ya. Saya nggak cocok sama Bang Ihsan Tutor tuh, Bang Ihsan Tutor tuh terlalu frontal. Terlalu frontal tuh dalam artian begini. Dia itu terlalu kadang-kadang bahas tentang channel YouTube si A gitu ya. Kadang-kadang terlalu frontalnya ini ya mohon maaf nih, kadang-kadang agak sedikit menjelekkan begitu, agak sedikit memojokkan. Saran saya mungkin itu dikurangin. Saran saya itu dikurangin karena sesama YouTuber itu jangan lakukan itulah Bang. Itu yang pertama untuk Bang Ihsan Tutor. Tapi untuk yang lainnya, untuk konten-konten sharing, habis itu menyemangati pemula, itu kalau saya pribadi sih saya acungi jempol karena dia memang benar dari YouTuber pemula, kontennya sederhana. Nah, kalau satu lagi sama Bang Bilian Tutorial. Bang Bilian Tutorial tuh bagusnya, saya sukanya dia itu sharing tentang seputar pengetahuannya dia, pengalamannya dia kasih tahu. Tapi saya nggak suka, saya nggak setuju nih Bang Bilian Tutorial. Jujur saya nggak setuju sama Bang Bilian Tutorial. Nggak setujunya tuh karena apa? Nggak setujunya tuh Bang Bilian Tutorial itu main VPN. Main VPN kalau hanya untuk target jam tayang YouTube, untuk target-target yang biasa itu nggak apa-apa Bang Bilian Tutorial. Untuk nonton video sendiri atau itu nggak apa-apa. Tapi di sini teman sekalian menjadi salah pada saat kita menggunakan VPN untuk mengejar dolar atau penghasilan. Nah itu saya nggak setuju Bang. Kenapa saya bilang nggak setuju? Karena itu merugikan pengiklan. Kenapa saya bilang merugikan pengiklan? Karena kita kan nonton habis itu keluar iklan ya. Pengiklan itu kan mengeluarkan uang, habis itu kita akali dalam artian kita nonton iklannya atau ngeklik iklannya, tapi kan bahasanya kita nggak melakukan apa-apa. Itu bukan dengan cara alami. Memang sih kebanyakan para penonton itu kemungkinan untuk ngeklik iklannya tuh kecil. Tapi kalau kita ngakali untuk mendapatkan penghasilan dengan cara seperti itu, kalau menurut saya pribadi Bang Bilian itu nggak berkah. Tapi terserah Bang Bilian kan punya mindset sendiri ya. Ini kan namanya bisnis ini. Seputar YouTube ini bisnis. Ya is okay, sembarang bebas. Setiap orang itu punya pendapat masing-masing. Nah kalau pendapat saya seperti itu. Jadi sebenarnya dari Bang Ihsan Tutor, Bang Bilian Tutorial itu ada nilai positif dan negatifnya. Mungkin itu versi saya. Mungkin kalau salah saya mohon maaf. Karena ini versi saya ya. Sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman saya. Oke teman-teman, itu saja sharing saya tentang upload video. Semoga teman sekalian paham ya. Jadi buat teman-teman kalau semuanya nggak yakin tentang upload video ya jangan lakukan. Tapi kalau teman-teman sesuai, semuanya teman-teman bahas tentang konten mancing, teman-teman sukanya nonton video mancing, itu secara tidak langsung sebenarnya teman-teman tuh sedang membangun algoritma YouTube. Yang terpenting adalah teman-teman pada saat kita nonton video orang lain, usahakan kita meninggalkan jejak dengan cara berkomentar menggunakan akun asli. Jadi jangan komentarnya menggunakan akun bodong, akun asli aja, karena pada saat kita berkomentar channel YouTube kita itu bisa diklik orang dan bisa dikunjungi orang lain seperti itu. Saya pernah berkomentar di channel YouTube-nya Bang Denjisi. Saya juga pernah komentar di channel YouTube-nya Deddy Kobuser. Yang komentar itu hampir sampai 1000 teman sekalian. Dan itu mendatangkan subscriber dan view yang cukup lumayan. Oke, teman sekalian, itu saja sharing saya hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Sekian dan terima kasih.